Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya Sutrisno Budi, pembawa acara Anda. Bagi pecinta pencaksilat dimanapun Anda berada, berita yang sangat menghebohkan dunia persilatan, yaitu terbitnya putusan PK nomor 155 yang membatalkan putusan kasasi nomor 619/2018, di mana putusan kasasi 619 adalah membatalkan kurang lebih 13 badan hukum, di antaranya PSHT 1922, PSHT, PSH Pilang Bango, PSHT 1922 Indonesia, PSHT Pusat Madiun, dan beberapa badan hukum yang terkait dengan nama Persaudaraan Setia-Hati Trate. Ini tentu menimbulkan banyak sekali pertanyaan karena kita tahu pada saat sebelumnya juga muncul putusan yang juga mengagetkan kita semua. Putusan PK nomor 68 tahun 2022, di mana putusan tersebut membatalkan putusan kasasi nomor 29 tahun 2021, di mana Badan Hukum Persaudaraan Setia-Hati Trate pimpinan Pak Taufik yang dibatalkan oleh PK tersebut, putusannya dibatalkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul, kami hadirkan di tengah-tengah kita pada sore ini. Yang pertama, beliau adalah Bapak Sukrianto, di mana beliau adalah kuasa hukum dari 9 badan hukum yang memperoleh kemenangan pada putusan PK ini. Selamat sore Kang Mas. Selamat sore Mas Tris. Selamat Kang Mas atas kemenangan perkara yang ditanganinya. Alhamdulillah. Juga hadir di tengah-tengah kita salah satu klien dari Bapak Sukrianto. Beliau adalah Ketua Umum Persaudaraan Setia-Hati Pilang Bango. Selamat datang Kang Mas Bambang Dwi Tunggal. Kami ucapkan selamat atas kemenangan yang telah diperoleh oleh PSH Pilang Bango. Terima kasih. Kita berbincang dengan Kang Mas Sukrianto dulu. Kang Mas, ini sangat membingungkan bagi kalangan pecinta pencaksilat. Ada PK 155. Tolong jelaskan, ini bagaimana ceritanya? Sebenarnya tidak perlu kita bingung. Ini kan proses dari perjalanan perkara, di mana perkara ini berlangsung sejak tahun 2017 ya. Nah, 2017 penggugatnya adalah Pak Taufik ya. Pak Taufik menggugat ya beberapa badan hukum yang dimaksud ya. Termasuk dalam hal ini salah satunya badan hukum milik dari PSH Pilang Bango. Ya, beliau inilah sebagai ketua umum, Mas Bambang Dwi Tunggal. Bergulir perkara itu di tingkat pertama, putusannya mengabulkan gugatan Pak Taufik, dikabulkan seluruhnya gugatan tersebut, ya Bambang ya. Iya. Semua badan hukum tersebut semua dibatalkan. badan hukum tersebut dibatalkan. Nah, kami akhirnya seketika itu mengajukan upaya hukum banding. Kenapa kami banding? Karena kami pahami bahwa gugatan ini keliru,
tempatnya, bukan di sini prosesnya kalau mempersoalkan gugatan ini. Harusnya ini masuk ke wilayah befukhid peradilan umum itu ya. Kami berpegang kepada prinsip eksepsi kami kan saat itu. Kayak banding, alhamdulillah di proses banding ini mengabulkan permohonan banding, ya, mengabulkan artinya membatalkan, diambil alih pertimbangan putusan tingkat pertama, terus membatalkan dan menolak gugatan. Jadi menyatakan gugatan kalau nggak salah tidak dapat diterima dan ini bukan kewenangan peradilan tun, ya. Terus Pak Taufik tentu mengajukan upaya hukum lagi, kan? Upaya hukum kasasi. Ya. Nah, kasasi dari tersebut yang tadi dimaksud dengan perkara nomor 619 ya tahun 2018 kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah itu dikabulkan kasasi tersebut. Nah, sampai saya menyampaikan bahwa putusannya membatalkan lagi putusan 13 banding, ya. membatalkan putusan banding dan mengambil alih pertimbangan dengan membatalkan putusan banding dan mengadili sendiri, lalu dikembalikan putusan tersebut sebagaimana sama dengan putusan di tingkat pertama. Ya, jadi dalam arti badan-badan hukum itu dibatalkan Nah, semua. Ya. Dari situ kami sebenarnya 2019 salah 2019 ya sekitar itu kami mengajukan upaya hukum luar biasa. Mas Bambang tetap sama saya. Demikian juga dua badan hukum yang dipegang Mas Bagus. Alhamdulillah apa yang dalilnya di dalam PK ini alhamdulillah menjadi diterima dan menjadi pertimbangan, dipertimbangkan untuk mengabulkan dalil tersebut, PK tersebut. Nah, di sini Mas akhirnya putusannya ya demikian bahwa terkait kompetensi absolut. Harusnya gugatannya Pak Taufik bukan di peradilan tun, di peradilan umum, ini sengketa pengurusan kan. Di tengah-tengah di perjalanan kita PK, Pak Taufik mengajukan permohonan eksekusi, permohonan eksekusi melalui lembaran dan dengan lembaran negaranya itu untuk mendapatkan pengesahan badan hukumnya Pak Taufik di tahun 2019 itu ya. Pengesahan badan hukum Pak Taufik mendasar pada putusan ini 619. Ya. Otomatis dengan adanya putusan 155 PK ini yang membatalkan putusan 619, otomatis putusan 619 ini kan batal. Dan selanjutnya dasar daripada perolehan pengesahan Pak Taufik ini tidak punya lagi pondasi, jadi tidak punya kekuatan di situ. Artinya dengan sendirinya batal demi hukum. Jadi ini untuk badan hukumnya Pak Taufik. Ya. Nah, karena pengesahan badan hukumnya beliau ini berdasar kepada putusan. Gitu loh. Tuh, jadi tidak ada alasan bagi Kemenkumham untuk tidak menghidupkan kembali ini. Yang 13 badan hukum. Caranya mencabut ini. Mencabut miliknya Pak Taufik. Otomatis itu. Nah, kita buktikan nanti. Ya. Berbeda dengan punyanya badan hukumnya Pak Murjoko. Mas Murjoko kan begitu ini kosong masuk pendaftarannya. Tidak mendasar pada gugatan-gugatan yang lain. Tidak ada hubungannya itu. Dengan adanya putusan PK ini menjawab semua persoalan sejatinya, persoalan yang ada di Ternate. Jangan-jangan opo sih? Begitu. Ya. Ini kan perjalanan sia-sia sebenarnya. Sejak awal saya, Mas Bambang, termasuk pengacaranya Mas Gembong itu mengharapkan tidak berlanjut perkara ini. Itu, jadi saya ulangi lagi, saya tidak pernah berubah sejak saat itu ya. Pak Taufik, Mas Taufik cabut gugatannya. Cabut sementara, duduk, kita konsolidasi untuk menuju ke
rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Kan lagi pula apa masalahnya? Kan masalahnya ini masalah hanya persoalan ego saja. Ini kan yang mana itu ego bisa kita kesampingkan di saat kita sudah duduk bersama kan? Ya. Ya. Daripada nanti merembet ke yang lain-lain, kasihan. Kayak Pak Suparmandu itu nggak tahu masalah digugat. Mas Bagio TA yang sudah punya badan hukum pengurusan sendiri digugat. Kan itu 1922 kan Mas Bambang, Mas Bagio nggih? Sama Mas Gembong kan orang kepengurusan organisasi sudah terpisah berdiri sendiri-sendiri, ngapain dikorek-korek lagi? Ya kan? Ya kan kasihan kan, hanya membuat orang repot. Pada akhirnya hasilnya seperti ini kan. Ya. Ya. Cuman beliau kayaknya menolak ya Mas Bambang, menolak saat itu tidak ada kata damai kan. Anggaplah saja bahkan beliau melanjutkan dengan mengatakan Asukri, anggaplah kita ini lagi sambung, gitu, lagi sambung. Ada jurinya dalam hal ini hakim. Ya. Biarlah putusannya hakim. Nah, dengan beliau mengatakan seperti itu, saya salaman. Kalau sambung berarti salaman dulu begitu Mas Taufik. Salam aja sama Mas Bambang. Tuh. Nah, di sini berbicara itu ada Mas Purwanto dengan berapi-api lah dengan gayanya Mas Purwanto kan begitulah. Ya, kita kan tahu cara bicaranya cara berbicaranya Mas Pur ya seperti itulah kan, kita maklumi. Itu. Nah, toh juga ini persoalannya hanya di dua badan hukum yang dipegang Mas Bagus, yang mana itu kan ada ceritanya kenapa itu di badan hukum kan. Ya. Kan hanya untuk memagari biar tidak digunakan nama itu gitu loh. Ya. Kan? Ya. Bagus tuh. Ini niat ini tujuannya mulia. Betul. Mandat Mas almarhum Arif Suryono memerintahkan kepada Mas Bagus untuk membadan hukumkan itu supaya tidak dipakai orang lain. Mergo napa? Habis barkui lo masukan ke laci itu loh, saya masih ingat. Sama-sama saya menghadap. Sama Sartono sama Sarur. Baik. Barkui dek labotnya yang laci, ojo di maksudnya bahasa Jawa kan gitu. Ojo dipakai. Karena apa? Karena sejatinya Trate ini tidak boleh dibadan hukumkan. Ini amanat dari Mas Imam Sipangas dan Mas Maji kan tidak dibadan hukumkan. Kalau kondisi seperti ini tidak masalah, tapi tidak usah digunakan badan hukum tersebut. Ya kan? Loh, kenapa Mas Arif? Saya sempat tanyakan kenapa tidak boleh dia. Kan ini kan baik-baik saja kalau itu dicatatkan. Maregadu dek. Beliau loh yang mengatakan seperti itu, Maregadu. Dan hal ini berulang-ulang setiap sidang saya Mas Bambang sama pengacaranya Mas Gembong sering saya sampaikan hal itu. Tidak berubah itu, tidak berubah. Maregadu dek. Nah, ini badan hukum saja. Maregadu dek, ini badan hukumnya. Terbukti sampai sekarang itu. Ya kan terbukti. Saya makanya sangat berhati-hati melangkah ini kan. Itu Pak. Jadi semua clear. PK ini menjawab semua permasalahan yang ada ya. Yang terkait dengan ada yang bertanya kok banyak bar PSHT badan hukumnya ada enggak ya apa. Kedudukannya di sana itu ini harus jelas. Kedudukannya mereka cabang Gali, Bojonegoro dan sebagainya ini itu dalam status selaku cabang. Tidak ada salahnya kalau cabang punya badan hukum. Toh juga dicatatkan kan tujuannya itu. Nah, punya badan hukum untuk mengurus status misalnya di tanah. Kalau sudah badan hukum kan tidak perlu lagi person. Personnya yang atas nama supaya tidak menjadi sengketa di belakang hari. Nih kalau atas nama person itu rawan. Rawan pasti. Beberapa itu loh partai. Ambil contoh lah salah satu partai
di daerah di Jawa Timur itu sengketa karena atas nama perorangan. Ya, ya. Itu loh. Ya, jadi putusan PK 155 ini menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang terkait dengan badan hukum. Selesai. Ya. Ya, karena ini yang digunakan oleh pihak Pak Taufik ya untuk terus mengganggu SH-Trate yang dipimpin oleh Kang Mas Murjoko. Enggak ada gunanya dia. Enggak ada gunanya. Jadi membawa nama apa putusan PK 68 dan sebagainya itu ini bagaikan raga sudah tanpa nyawa. Ya. Ya. Jadi istilah itu ya benda membu kiri kanan yang tambah. Ya, karena alas hukumnya fundamennya sudah ya dibatalkan gitu. Ya kan? Jadi tidak ada lagi kekuatan bagaikan pohon, hanya dia punya daun tapi sudah tidak punya akar. Punya batang tidak punya akar. Tegasi lagi biar semua dulu tahu kedua badan hukum yang atas nama Mas Bagus sebagai yang pemegangnya Mas Bagus ini itu sudah diserahkan, sudah dialihkan ke pengurus PSHT Madiun ya, ke dalam hal ini Kang Mas Murjoko. Di kasasi itu 619 misalnya itu ditolak, nggak ada badan hukum ini. Ya. Baik itu Mas Taufik, Mas Murjoko, nggak ada badan hukum. Ini disimpan terus itu pasti. Nggak akan ada badan hukumnya ternyata yang ini disimpan terus. Ya. Itu loh. Baik, ya. Jadi itu pecinta pencak silat dimanapun Anda berada, bahwa putusan 155 ini menyelesaikan kegaduhan tentang badan hukum yang terkait dengan persaudaraan Setia-Hati Trate khususnya. Ini adalah penyelesai dari permasalahan badan hukum. Di tengah kita juga hadir salah satu klien dari Kang Mas Sukrianto yang badan hukumnya insya Allah ini aktif kembali, bisa berbuat hukum kembali. Kang Mas Bambang Dwi Tenggal, bagaimana perasaannya badan hukumnya aktif kembali atas terbitnya PK 155 ini? Terima kasih. Jadi perasaan kami ya, kadang-kadang saya bilang Bangu merasa bahagia sekali ya, karena perjuangan yang sangat melelahkan ini akhirnya kita peroleh buahnya. Tentu saja melalui saudara-saudara kami, saudara dari SH-Trate, dari berbagai cabang yang pada saat itu badan hukumnya katut digugat. Dan terutama sekali saya juga rasa terima kasih sekali kepada Mas Sukri sebagai lawyer kami yang memperjuangkan kami dari awal tahun 2017 ini, sehingga pada tahun dengan berbagai macam permasalahan dan keribetan ya, beberapa kali kami harus ke Jakarta bareng dan lain-lain lah, ribet pada saat itu. Akhirnya dengan terbitnya PK 155 ya, itu akhirnya menjawab semuanya. Kita selesai bahwa akhirnya kebenaran lah yang akan membuktikan bahwa kita memang berhak memperoleh akte badan hukum itu. Dan dengan demikian kami sebagai organisasi baru ya, Persaudaraan Setia-Hati Pelang Bangu yang berdiri pada tanggal 22 September tahun 2013 ini akhirnya memperoleh landasan hukum berorganisasi yang sangat lengkap. Jadi kami punya ADART, kami punya akte notaris, dan akhirnya kami juga bisa menggunakan badan hukum, pengakuan badan hukum dari Menkumham yang telah kami peroleh tahun 2016 itu, namun sempat tidak digunakan karena ada gugatan itu. Dan alhamdulillah, sekarang sudah bisa kita peroleh lagi dan kita pergunakan lagi. Otomatis kita juga akan diterima oleh berbagai pihak di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia ini, bahwa kita merupakan organisasi resmi yang diterima oleh
yang diakui oleh pemerintah. Nah, sehingga akhirnya kami bisa berdampingan mengembangkan ajaran Trah Setia Hati PSC dari Bapak Arjo Utomo ini dengan kadang-kadang saya dari Setia Hati Trate dan juga Setia Hati yang lain yang masih satu Trah dari aliran Pencak Setia Hati Arjo Utaman itu. Dan harapan saya sebagai Ketua Umum Mesa Pilang Bangko tentu saja marilah semua permasalahan ini kita selesaikan dengan ajaran setia hati, di mana ajaran setia hati ini ajaran yang mengedepankan rasa, dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi kalau ada permasalahan, mbak ya jangan terus gugat menggugat seperti itu, sehingga akhirnya yang malu itu para pendiri-pendiri kita dahulu. Nah, kita ini sudah 100 tahun seharusnya kita ini senang guyub rukun bahagia karena Trah Esa Utomo ini akhirnya di seluruh dunia menjadi Trah Pencak Setia Hati yang terbesar. Baik. Itulah kebanggaan kita ya. Jangan sampai nanti permasalahan-permasalahan itu ya kita menggunakan gugat menggugat sehingga memalukan kita semua itu. Nah, di mana rasa esa kita tuh di mana gitu ya. Rasa esa kita tuh di mana kita ini satu Trah Nah, harapan saya, marilah kita selesaikan semua ini dengan duduk bersila sambil ngopi, kita ngomong-ngomong tentang permasalahan itu sehingga semua akan dicairkan ya dengan suasana setia hati yang penuh cinta damai dan kebahagiaan. Itulah. Baik. Terima kasih dan sekali lagi selamat kepada Kang Mas Bambang Dwi Tunggal, Ketua PSH Pilang Bangko, telah bisa aktif kembali ya, aktif kembali PK 155 ini. Baik, kembali ke Kang Mas Sukrianto sebagai kuasa hukum dari beberapa badan hukum yang memperoleh kemenangan. Kang Mas, harapannya apa ini atas munculnya kemenangan PK 155 ini? Ya, dari kami harapannya kan tidak simpel aja. Itu alhamdulillah pesan saya kepada dulur-dulur di bawah ya patut mensyukuri ya. Ini perjalanan ini yang seperti bagaimana disampaikan Mas Bambang Dwi Tunggal ini bahwa perjalanan ini cukup melelahkan kan. Nah, dengan hasil putusan PK yang baik ini, positif ini ya itu yang patut kita syukuri ya. Yang kedua, laksanakanlah putusannya dengan benar dan baik. Taatlah kepada hukum, ya negara kita negara hukum. Jadi kalau sudah kalah ya wes ben, terima aja lah, nggak usah mau manuver kemana-mana lagi kan. Artinya ada ruang, ada jalan-jalan untuk menuju ke hal yang baik itu. Tidak harus ke jalur hukum ya, Mas Bambang. Kang Mas, di samping itu Kang Mas kan juga sebagai lembaga hukum dan advokasi PSHT pimpinan Kang Mas Murjoko. Kita tahu kemarin Kang Mas Murjoko membatalkan badan hukumnya Pak Taufik, kemudian telah dieksekusi dan kemudian Pak Taufik mengajukan PK dan PK-nya dikabulkan. Bagaimana itu? Kemudian informasinya Kang Mas mengajukan PK kedua. Apakah sudah dilakukan itu? Iya, ya di sini. Alhamdulillah memang benar terkait dengan PK 68 yang tadi saya hubungkan lagi dengan PK 68 ini ada hubungannya dengan badan hukum yang berkaitan dengan putusan 155 ya. Artinya kalau tidak ada napas, jadi napasnya di 155 ini. Napasnya 68 ada di 155. Jadi kalau andai kata 155 ini putus lebih dulu, ya PK-nya Pak Taufik pasti tidak mempunyai lagi roh di situ.
lain cerita lagi. Lain cerita ya. Cuma karena ini berbalik, ya otomatis serialnya berlanjut Ya. terkait dengan perkara yang 68 tadi. Ya. Dengan adanya putusan 68 yang dikabulkan PK tersebut, maka putusan tersebut kami memandang bahwa sudah barang pasti putusan tersebut bertentangan dengan putusan yang lain. Ya. Memang amanat daripada ketentuan daripada SEMA dan sebagainya itu PK hanya sekali. Ya. Tapi dimungkinkan itu bisa PK 2 kali atau PK lagi apabila putusan PK pertama tadi ini terbukti bertentangan dengan putusan perkara yang lain. Ya. Itu jelas itu. Nah, makanya dengan itu kami instrumen itu kita melakukan upaya hukum peninjauan kembali kedua. Sudah dilakukan Dan itu? sudah dilakukan dan sudah sidang kemarin kan sidangnya sudah berlangsung sidang novum kan. Nah, novum ini sebenarnya gini, ceritanya novum ini sebenarnya tanpa kita dudukan bukti itu sebagai novum tidak ada masalah sebenarnya. Karena esensinya adalah ada bertentangan dengan putusan yang lain, gitu loh Mas. Jadi tidak ada masalah, kita tidak berbicara novum pun tidak ada masalah. Sama dengan ini, putusan 155. Ya. 155 PK itu tidak ada novum loh. Kita tidak novum itu. Ya. PK-nya dalil di perkara 155 PK 155 ini itu berbicara ada kehilapan yang nyata terhadap putusan PK. Putusan kasasi. Ya. 916 itu. 619. 619 ya 619 ya itu. Ada kehilapan nyatanya dikabulkan. Ya. Itu. Lampiran kita hanya putusan. Ada kehilapan di pertimbangan ini dan seterusnya. Jadi PK keduanya sudah berproses. Sudah berproses. Nah, Ya. Kemudian ada lagi informasi yang mereka dengung-dengungkan itu ada pengacara yang dilaporkan itu bagaimana itu Kanda? Nah, ya saya juga mendapatkan info itu melaporkan terkait dengan memberikan keterangan palsu. Tentunya ke 242 ya, ke 242 di KUHP memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Terkait dengan ditemukannya novum. Ya, ini yang saya bilang konyol. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan di perkara tersebut adalah fakta hukum bahwa yang dilaporkan ini si terlapor ini menerima salinan putusan tersebut yang dijadikan novum tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, sesuai dalam dalil sumpah tersebut. Ya. Di antaranya putusan yang didapatkan di pengadilan itu ada yang di bulan Mei kalau nggak salah, ada yang di bulan Juni kalau nggak salah itu ya. Nah, bulan Mei itu. Ya. Bulan Mei 2022. Ya. Jadi dan memang secara fakta kita baru menerima salinan putusan tersebut. Walaupun putusannya sudah lampau, gitu loh. Jadi kita temukan sejak saat itu diketahui bahwa ada bertentangannya. Karena kan kita tidak mungkin mau mengatakan bertentangan dengan si A ini kalau kita tidak membaca dulu. Tidak membaca. Bagaimana kita membaca kalau tidak ada fisiknya? Ya. Tentu kita mintakan dulu. Oh iya benar bertentangan. Begitu ya. Begitu kan kita tidak tahu kalau itu sudah ingkrah saat itu atau belum kan? Ya. Begitu Mas. Jadi siapapun dia berhak untuk melapor dan berhak pula untuk melaporkan kembali. Tentu dalam hal ini atas adanya laporan ya tim LH tidak tinggal diam dong, kan? Tentu macam saya pasti saya laporkan balik Yang melaporkan rekan sejawat saya itu. Saya laporkan balik dia. Kan ada jelas. Dia melaporkan seseorang, saya laporkan balik bahwa kamu memberikan laporan palsu. 317, 318 KUHP. Catat itu. Ya. Kan? Nah.
Baik. Saya akan buktikan. Inilah buktinya, salah satunya bukti. Ini kita terima tanggal berapa? Ini Mas Teresa. Ya. Ini. Ya. Ada penerimaannya di sini. Kita terima tanggal 25 Mei 2022. Jelas ini dari pengadilan. Ya. Terus ini lagi kita terima tanggal saudara terlapor menerima tanggal pemohonnya. Ya. Tanggal 12 Mei clear. Ya. 22. Ya. Terus yang dibilang bohong yang mana? Ya. Yang dibilang palsu yang mana? Ya. Kan justru mungkin ya mohon maaf mungkin jangkauan anunya tidak sampai ya pelapor ini kan tidak jangkau sampai ke sana mungkin mohon maaf Ya. pemahaman daripada kedudukan apa namanya novum yang dan disumpah ini itu barangkali tidak menjangkau hanya langsung begitu palsu karena sudah diketahui bahwa dia sebagai kuasa hukum juga ya kan lah putusannya kapan kita masa kita langsung ingat Ya. kan begitu. Baik. Nah, kalau begitu juga boleh dong kita juga melaporkan Mas Purwanto terkait dengan novumnya yang dijadikan novum dijadikan dulu ya. apa namanya berita acara Parlu 16 itu kan jelas-jelas diketahui saja masa tidak ditahu Ya. ya kan cuman kami kita menganggap bahwa mungkin yang disumpah ini baru mengetahui saja itu kan Ya. kita tidak mau itu Baik. pemikirannya kan harus ke sana dan esensi daripada ini permasalahan ini bukan pada bukti sumpah pengambilan sumpah novum esensinya bukan di situ esensinya bahwa ada putusan PK 68 bertentangan dengan putusan yang lain Ya. kan putusan perkara yang lain perkara apa saja perkara merek Ya. yang mana merek tersebut penggugatnya Pak Taufik dan gugatannya Pak Taufik ditolak. Ya. Di dalam pertimbangan PK 68 dijadikan dasar pertimbangan bahwa telah berkesesuaian. Padahal putusan padahal dia sesuai. Ya. Kalau berkesesuaian berarti harusnya Menang. perkaranya ditolak. Ya. Permohonan PK-nya harusnya begitu. Ya. Ya kan? Nah, demikian juga perkara nomor apa namanya kasasi nomor berapa itu 17-12 apa itu. Nah, kita bicara asas kepatutan di sini kan, ya Pak. Iya, betul. Bicara asas kepatutan karena akan melahirkan sepeda administrasi justice system gitu loh. Dan kita akan melahirkan itu. Nah, kalau tidak patut, tidak sesuai, masih ada PK, perkara belum ingkrah, terbit badan hukum, apa dibenarkan? Kan tidak benar gitu loh. Kenapa tidak benar? Amanat daripada regulasi mendapatkan pengesahan badan hukum salah satunya ada pernyataan tidak dalam sengketa. Kalau perkara ini masih bergulir di PK, di kasasi, berarti kan masih ada sengketa. Ya. Pertanyaannya kenapa badan hukumnya ini terbit? Itu. Ya. Ini yang kita buktikan. Ya. Ya. Ya kan? Tidak jadikan novum pun tidak ada masalah ini. Ada putusan. Ya. Putusannya adalah ini. Itu kan esensinya kan di situ. Betul. Cuman mungkin menurut hemat saya kalau saya melihat dari kacamata saya ya paniklah. Ya. Dengan adanya PK kedua ini ya panik. Ya, okay. Lebih panik karena adanya putusan 155 ini. Saya pun kalau pengacara di pihak saya panik dong. Iya. Saya harus akui, kita harus akui dong. Perkara 68 turun, kok bisa kabul yo? Panik juga saya. Ya. Begitu saya baca putusannya, malah enggak panik lagi saya. Kenapa? Bertentangan kok. Ya. Baik. Kan? Bertentangan kok. Saya enggak panik lagi. Kan? Intinya gini, kita ini orang SH. Kita tetap penganut ajaran SH. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Itu titik. Siap. Saya percaya itu dan kita sama-sama percaya itu. Mas Bapak bolak-balik sering kalau kita sidang sudahlah. Nah, Sukri, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Loh, kita kalah loh. Dikalahkan loh kita ini. Insya Allah akan menemukan kebenaran. Entah dengan jalan lain. Ya Mas Bambang ya? Iya. Baik. Oke. Gitu. Nah. Terima kasih
Gitu Mas Mas. Suprianto, terima kasih ke Oke. Mas Bambang Dwi Tunggal. Penjelasannya tentu saja ini yang ditunggu oleh masyarakat pecinta pencak silat aliran setia hati ya. Kita telah dijelaskan dengan panjang lebar dan ini tentu kabar gembira buat kita semua. Demikian pemirsa, kita telah melaksanakan perbincangan dengan beliau berdua. Semoga bermanfaat dan menjawab semua pertanyaan yang ada di panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, Eksatra Jaya. Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dan info terbaru serta terupdate, silakan tekan klik tanda subscribe dan like. Apabila dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain.